Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kampung. Welcome back to my channel Jitsal Gani. Ya, video saya kali ini saya akan membahas tentang pestisida. Namun sebelum lanjut, saya harap teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Ya, saya doakan yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar, hasil panennya melimpah, harga di pasaran juga bagus, serta senantiasa diberi kesehatan. Oh ya, dan satu lagi, yang belum nikah segera dapat jodoh, semoga segera dapat jodohnya. Jadi di bagian pertama ini kita akan mengenal ilmu dasar dari pestisida itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita di lapangan itu pada umumnya kita menyebut pestisida itu dengan sebutan obat atau racun. Ya sebenarnya tidak ada yang salah sih, karena kalau kita pun ke toko pertanian, ketika kita mau membeli racun rumput, yang bahasa kita saya mau mencari racun rumput, tidak mungkin juga penjaga tokonya atau pemilik kios mengatakan di sini tidak ada racun rumput, yang ada herbisida, kan nggak mungkin. Namun sebenarnya ilmu ini juga penting kita pahami, kita ketahui, terutama bagi pemula, karena hari ini di sini ada kejadian. Jadi ada satu teman petani yang memang baru pemula, dia baru selesai sekolah, dia tidak sengaja menyemprot bawangnya itu insektisida bercampur dengan herbisida, karena kebetulan memang ada botol herbisida di situ. Tanpa sepengetahuan membedakan insektisida dan herbisida, maka tercampurlah di dalam baknya, di dalam tangkinya, dan dia semprot ke bawang, bawangnya gagal total dan mati semua. Kita mulai langsung saja dari definisi pestisida itu sendiri. Jadi kalau pestisida itu sebenarnya banyak sekali yang mendefinisikan. Namun kalau untuk saya pribadi, pestisida merupakan bahan kimia atau bahan organik yang digunakan untuk mengendalikan OPT. Jadi bahan kimia atau bahan organik, karena ada juga pestisida organik yang kita gunakan untuk mengendalikan OPT. Apa itu OPT? Organisme pengganggu tanaman. OPT itu ada 3 ya. Yang pertama gulma, kedua hama, ketiga penyakit. Jadi ini sasaran utama dari pestisida. Namun kita juga perlu perbandingan. Kementerian Pertanian sendiri sudah mengeluarkan definisi dari pestisida. Menurut mereka itu sudah dicantumkan dalam peraturan mereka. Jadi ini saya bacakan yang definisi pestisida menurut kementerian. Jadi ini saya dapat dari buku Pak Panut. Jadi inilah yang akan salah satu yang mendampingi saya dari referensi pestisida yang akan saya bahas di video-video selanjutnya. Dalam buku ini, pengertian pestisida versi Kementerian Pertanian, pestisida didefinisikan sebagai zat kimia atau bahan lain serta jasad trenik dan virus yang digunakan untuk berbagai tujuan berikut. Pertama, memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian. Kedua, memberantas rerumputan. Ketiga, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. Keempat, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk. 5. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan, peliharaan atau ternak. Keenam, memberantas atau mencegah hama-hama air. Ketujuh, memberantas atau mencegah binatang-binatang atau jasad trenik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat-alat pengangkutan. Kedelapan, mengendalikan atau mencegah binatang-binatang yang menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air. Ya, itu definisi dari Kementerian Pertanian. Sangat panjang, tapi kalau saya intinya teman-teman memahami bahwa pestisida itu digunakan untuk mengendalikan OPT, cukup. Saya pikir itu sudah mewakili definisi dari pestisida. Kemudian jenis-jenis pestisida, jadi ada banyak jenis pestisida, mulai dari herbisida, insek, fungi, roden, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita
mencari jenis-jenis pestisida yang ada di toko saya ini. Jadi masing-masing per produk dari berjenisnya kita ambil sebagai contoh supaya teman-teman lebih paham ketika melihat produknya langsung, contoh produknya. Ya. Jadi kita langsung berburu produknya saja. Oke, kita mulai dari herbisida. Kita ambil merek Gramoxone saja. Ya, kalau insektisida mewakili, kita ambil Prevaton. Kemudian untuk fungisida kita ambil Skor. Ya, kita ambil Skor. Apalagi ya? Oh, Molluscocida. Kebetulan kalau Molluscocida di kios saya cuma Sibutok yang ada. Kemudian Rodenticida untuk tikus. Untuk Rodenticida cuma Sidara juga yang ada di kios saya. Ya, mungkin cuma ini yang ready di kios saya. Jadi herbisida, insektisida, fungisida, Molluscocida, dan Rodenticida. Ya, sebentar kita jelaskan masing-masing pengertiannya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pestisida beserta contoh-contoh produknya. Jadi yang pertama jenis pestisida insektisida. Jadi insektisida merupakan bahan kimia atau jenis dari pestisida yang digunakan untuk membunuh serangga atau ulat. Jadi serangga ulat juga merupakan hama. Jadi sebenarnya apa definisi daripada hama? Ya, kalau saya pribadi mengartikan hama itu binatang atau serangga atau ulat yang menyerang tanaman kita. Jadi baik itu babi, monyet, ulat, siput, tikus, pokoknya semua binatang yang merusak tanaman kita itu sudah dikategorikan sebagai hama. Jadi kalau untuk insektisida itu sendiri banyak sekali contoh produk yang dijual di pasaran. Ya, salah satunya yang kita ambil contoh tadi itu adalah Prevaton. Jadi ini khususnya untuk membunuh ulat. Nah, kalau untuk insektisida itu terbagi lagi menjadi dua kelas. Jadi ada larvisida dan ada ovisida. Kalau larvisida itu sasarannya kepada ulatnya atau larvanya. Kemudian kalau ovisida itu lebih kepada telurnya. Ya, kemudian untuk jenis kedua daripada pestisida itu herbisida. Jadi kalau herbisida definisinya itu jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Nah, apa yang dimaksud dengan gulma? Ada tumbuhan liar yang tumbuh di areal pertanaman kita yang tidak kita inginkan. Jadi selain dari tanaman utama, itu merupakan dari tumbuhan liar. Atau kita juga kadang tumpang sari, yang jelasnya tumbuhan itu tidak kita inginkan, itu sudah merupakan gulma atau rumput. Nah, adapun untuk jenis produk yang dipasarkan cukup banyak sekali. Jadi yang kita ambil tadi mereknya adalah Gramoxone. Kemudian selanjutnya adalah fungisida. Jadi kalau fungisida itu sendiri definisinya jenis pestisida atau bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan penyakit. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit pada tanaman? Ialah ketidaknormalan yang terjadi pada tanaman kita akibat serangan jamur atau cendawan. Jadi bisa kita bandingkan saja. Dan ini kalau penyakit itu tidak kasat mata penyebabnya. Jadi kalau hama kan jelas itu ada bekas luka, bekas makanannya, itu serangan hama. Jadi kalau penyakit itu butuh yang pengamatan kita yang lebih teliti lagi, karena di situ kita tidak melihat ada ulat atau hama lainnya, namun tidak normal pada tanaman kita. Entah itu dia bercak, Alternaria pori, anthracnose, atau patek pada tanaman cabai. Ya, tiba-tiba saya langsung ada kelainan pada tanaman kita, itu sudah dikategorikan terserang penyakit.
Nah, kalau untuk produknya sendiri banyak sekali di pasaran. Yang kita ambil tadi adalah Score. Ini juga salah satu produk yang familiar. Kemudian selanjutnya adalah Molluscocida di jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan lunak seperti siput. Nah, kalau untuk produknya sendiri banyak di pasaran. Nama yang kita ambil tadi di sini adalah Sibutok. Kemudian yang terakhir Rodenticida. Jadi ini jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan binatang pengerat seperti tikus. Kalau contoh produknya di pasaran salah satunya ada Sidarat. Ya, jadi mungkin itu saya dulu ilmu dasar tentang pestisida yang bisa saya bagikan. Sebenarnya banyak sekali jenis pestisida. Ada juga avisida itu untuk burung, akarisida untuk tungau, kemudian nematisida untuk cacing atau nematoda. Oke, terima kasih untuk yang masih stay. Semoga memberikan sedikit wawasan tambahan untuk teman-teman dan tidak ada lagi terjadi kesalahan di lapangan, terutama pada saat menyemprot. Jadi kita bisa pilih mana herbisida, mana insek, mana fungi, dan lain sebagainya. Insya Allah video selanjutnya kita akan membahas lebih tinggi lagi tentang ilmu pestisida. Ini kita baru di dasarnya saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Tetap dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kampung.